Ya, kita tuh pas lagi nugas atau lagi ngerjain sesuatu, kita rentan buat ngelakuin hal yang sebenarnya bisa kita lakuin nanti. Kayak nonton YouTube, nonton Netflix, scroll TikTok, scroll Instagram. Ya pokoknya hal-hal itu tuh malah akhirnya bikin kita kecewa, marah sama diri kita sendiri karena kerjaan yang harusnya kelar tapi malah numpuk. Kenapa ya? Kita kok suka nunda-nunda kayak gini? Dan gimana biar kita nggak lagi nunda kerjaan, terus bisa kelar tepat waktu? Simak video ini sampai habis biar kalian gak ketinggalan informasinya. Sebenarnya kebiasaan menunda-nunda tuh bukan hal yang memalukan atau salah sepenuhnya. Tapi ini ada hubungannya sama self-reward kita. Alasan kita nunda kerjaan biasanya bisa aja karena kita pengen atau kita emang butuh buat dilihat orang kalau kita mampu ngerjain kerjaan itu secara maksimal. Kok bisa? Iya. Misal nih, kita ada tugas banyak, kita udah nih ngerjain setengahnya secara maksimal. Tapi di tengah-tengah, kita kok capek, kita pengen scroll TikTok dulu. Nggak kerasa ternyata scroll TikToknya udah sampai sejam. Akhirnya kita ambisi nih buat ngerjain besoknya, tapi ternyata bangun-bangun malas ngerjain, dan seterusnya. Nah, hal kayak gini nih yang bikin kita ngerjain mepet deadline, tapi akhirnya hasilnya malah nggak maksimal. Kita jadi mikir, kok kita orangnya nunda-nunda banget ya? Kok kita buruk banget ya? Ya, kayak gitulah. Tapi ternyata banyak yang merasa kayak gini juga loh. Kita yang suka nunda-nunda sebenarnya malah stuck. Kita dilema. Kita pengen ngerjain maksimal biar perfect, makanya kita nunggu mood. Tapi kalau moodnya nggak bagus, kita nggak ngerjain. Nah, makanya dilemanya kita ini bikin kita sering nunda-nunda sesuatu. Kita bisa ngerasa gitu karena kita nggak pede sama apa yang harus kita kerjain. Kita takut kalau kerjaan kita jelek atau nggak maksimal. Biar kita nggak ngerasain itu, kita malah nunda kerjaan kita. Iya, kita malah nggak nyelesain masalah, malah kita nambah masalah baru lagi. Terus gimana ya, biar kita nggak terjebak di kebiasaan nunda-nunda ini? Yang pertama, coba kamu pahami diri kamu. Kenapa ya kok bisa nunda-nunda? Apa karena takut akan hal tadi? Apa karena pengen maksimal tapi salah ambil langkah? Kalau kamu udah tahu apa masalahnya, ya coba kamu cari tahu cara ngatasin masalahmu itu. Misal, aku ada tugas nih bikin skrip, tapi posisinya aku sebenarnya nggak mood banget mau ngerjain. Akhirnya aku pengen nunda dulu sambil nonton YouTube. Tapi sebelum nonton YouTube, aku bikin dulu nih outline dari skripku. Apalagi sekarang tuh zaman udah makin mudah. Jadi kalau kita mau bikin outline, mau bikin kerangka, kita bisa pakai aplikasi atau website yang bisa bantu kerjaan kita. Nah, hal yang kayak gini tuh, kita boleh kalau mau nonton dulu, tapi jangan sampai lupa sama prioritas utama kita. Iya, kita emang selalu pengen dianggap kompeten ya sama orang lain. Makanya kita punya ambisi buat ngerjain tugas kita secara maksimal. Hal ini juga bisa bantu kita buat ningkatin kepedean kita soalnya. Tapi bukan berarti kita lupa kalau keinginan kita tuh nggak selalu menjamin kesuksesan kita. Kalau kamu ngerasa dengan nggak maksimal ngerjain tugas bikin kamu nggak worth it, yaitu keyakinan yang harus kamu ilangin. Kita sering nganggap kalau kita mampu ngerjain semua kerjaan yang kita punya. Makanya sesekali kita nganggap remeh nih kerjaan kita. Sikap kayak gini yang harus kita hindari ya. Sebab hal itu bakal bikin kita nggak semangat ngerjain tugas yang kita punya. Kita juga akan ngerasa lebih santai dan milih untuk menunda kerjaan kita sampai batas waktu yang dikasih atau sampai deadline. Coba kita hilangin nih pikiran kayak gini supaya kerjaan bisa kelar tepat waktu. Kita perlu belajar buat selalu disiplin, cekatan, dan tanggap dalam nyelesain kerjaan apapun. Kita juga punya hak bersenang-senang setiap kita berhasil nyelesain tugas kita. Jadi kita bisa nih lakuin sesuatu yang bikin kita senang dan lebih puas. Kalau nggak ada orang yang bisa ngehargain hasil kerja keras dan usaha kita, kenapa nggak mulai dari diri kita sendiri dulu? Kita bisa makan makanan enak habis pulang meeting atau selepas ujian yang bikin kita harus belajar semalaman. Kita bisa bebas nonton serial televisi kesukaan kita. Karena rasa dihargai ini bikin kita dapat sesuatu yang kita suka dan bakal bikin kita lebih semangat nih di kerjaan selanjutnya. Nunda kerjaan tuh kebiasaan yang sebenarnya emang udah jelas ngerugiin kita. Nunda kerjaan bikin gak seimbang antara tugas yang harus diselesaikan sama waktu yang tersedia. Bisa juga malah bikin kita stres dan cemas. Nunda kerjaan juga bisa nurunin kualitas kerja kita karena kita jadi buru-buru nyelesain tugas.
Selain itu, kebiasaan ini malah ngehambat efisiensi dan produktivitas kita. Bisa juga nyiptain manajemen waktu yang buruk dan sulit buat kita capai tujuan yang udah kita bikin. Kesenjangan antara harapan dan realitas juga makin melebar dan bisa ngurangin kepercayaan diri dan motivasi dari diri kita sendiri. Nunda kerjaan juga berarti kita kehilangan peluang-peluang yang penting di kehidupan pribadi dan profesional kita. Hal ini bisa merusak hubungan interpersonal dan ganggu keseimbangan hidup kita di kerjaan. Makanya, penting buat mengidentifikasi penyebab kita nunda kerjaan tuh apa dan ngembangin strategi buat ngatasin kebiasaan ini. Kalau kita mengelola waktu secara efektif, ngembangin motivasi internal dan paham pentingnya tanggung jawab, kita bisa nih menghindari kebiasaan nunda kerjaan dan capai tingkat produktivitas yang lebih tinggi serta keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan.